hal yang membuat umat Islam hari ini lemah. Pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menurut dia tidak berilmu tapi berfatwa. Kita nggak usah sebut nama kelompoknya. Ya. Saya sudah mulai berlatih juga untuk mengurangi menyebut nama-nama kelompok. Ya. Karena itu kebiasaan kampus sama pesantren. Di pesantren, di kampus kita biasa nyebut kelompok. Di dalam dunia dakwah kita coba untuk menguranginya. Dan yang kedua, beliau menyampaikan juga, karena umat Islam mengharamkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan senjata. Ilmu apa itu? Ilmu yang bisa memperkuat kita dalam berdiskusi, berdebat. Ilmu apa Pak kira-kira namanya? Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Itu pandangan beliau. Beliau S1-nya seingat saya di Mesir. Dan di Mesir itu memang para masyayikh menganjurkan murid-muridnya untuk belajar dua ilmu ini. Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Dulu ilmu ini diharamkan oleh salah satu pergerakan agama. Ilmu mantik, logika. Sampai-sampai dulu para filosof-filosof Yunani itu diburu. Larilah mereka ke Siprus, ada satu pulau, lalu mereka bawa manuskrip, tulisan lama, tulisan tangan. Manuskrip itu kemudian ditemukan oleh Khalifah kedua di masa Abbasiyah, tahun 130 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam. Jadi muncul mazhab Abu Hanifah, bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan. Muncul ajaran baru, gimana cara menolaknya? Maka muncullah kemudian ilmu-ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah ini, beliau masih bertemu sahabat Rasulullah, Sayyidina Anas. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang. Hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah, itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa, dibawa oleh kawan-kawan dari Turki, dari India, dari Pakistan. Ya. Di Indonesia alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i. Disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik. Apa kata kawan saya? Ngapain ikut mazhab? Langsung saja kepada Rasulullah. Nah, gimana Pak cara jawabnya? Benar ya? Benar gak tuh kalam? Kayaknya benar ya. Ngapain pakai imam mazhab? Langsung saja kepada Al-Quran. Langsung saja kepada sunnah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Bapak bisa nggak baca Quran kalau nggak ada guru yang mengajarkan Quran? Bisa nggak? Baru cara baca, belum cara memahami. Alif bata, Iqra, tilawati, qiraati. Nama-namanya sekarang macam-macam. Metode Baghdadi. Yang dulu pakai ejaan an, in, un, ban, bin, bun. Jadi logika ini termakan oleh orang yang nggak mengerti apa sebenarnya. Ngapain ikut imam? Langsung saja kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga lewat imam. Imam kita tadi membaca surah dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafs dari Asim. Maka tadi basmalahnya dijaharkan nggak? Benar. Itu Imam Asim. Imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Berarti Quran nyampe ke kita lewat imam, itu baru cara baca. Muncullah namanya ilmu qiraat. Qiraat itu ilmu yang saya aja nggak kuat menguasainya karena butuh ketelatenan. Ya. Alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan itu. 50% itu mereka ahli itu. Saya ngambil berkah aja. Saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran. Itu yang saya ambil. Nah, ilmu ini perlu
langsung disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Makanya saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa. Itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya. Karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A, Ba. Kalau kita kan baca Ba, mulutnya nggak kebuka. Ba, nah gitu aja. Dan semua ikhwa, semua ikhwa dibaca itu kan keliru besar. Karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan salas, 3 ilmu yang mesti ada gurunya. Satu huruf pun nggak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, contoh, nih mohon maaf nih Imam tadi saya karena telat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti itu bukan qiraat kita. Itu qiraat orang lain itu. Qiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disambung. Mesti disambung. Jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah. Kalau berhenti di 'alaihim ulang lagi siratal. Ya. Ini sebagai contoh. Hatta berhentinya nggak boleh beda. Wakafnya nggak boleh beda. Wakafatnya berhenti, nggak boleh beda. Kira-kira seperti itu. Itu baru tariqatul qiraah, cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin. Ilmu tajwid itu ilmu memberikan huruf sesuai dengan haknya. Dan cara membaca huruf keluarnya dari mana? Coba saya mau tanya Pak, huruf yang keluarnya lewat ketemu bibir 2. Berapa huruf? Ba, apalagi? Mim, ada lagi nggak? Fa. Udah nggak masuk Pak, 2 aja. Mim dan ba. Jadi orang kalau ingin latihan vokal, jika dia punya basic belajar ilmu tajwid, itu akan lebih mudah. Karena kalau dalam ilmu tajwid yang aslinya, buka A itu harus dibuka mulutnya. A, I. Dan gak ada O atau Wan. Kan banyak tuh yang baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari mana itu bacaan? Itu belajarnya lewat MP3 ya. Lewat YouTube kalau belajarnya itu. Belajar Quran, bacanya pun mesti ngikutin guru. Apalagi isinya. Wajib. Sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini, yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah SAW. Garansi ini disebut dengan sanad atau silsilah ilmu. Nah, di kita ini ada IIQ, ada PTIQ. Itu mereka konsentrasi di bidang itu. Ya. IIQ dan PTIQ. IIQ S1-nya khusus perempuan, PTIQ kayaknya udah mulai campur. S2, S3-nya mereka campur. Dan itu luar biasa. Jadi kita kalau baca Quran, hati-hati kalau di belakangnya ada mereka, Pak. Ya, telinga mereka sering terganggu sama kita. Ilmu kedua itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu nggak boleh cuma lewat baca jurnal. Ya, nah, ilmu kedokteran ini ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, dulu orangnya disebut dukun. Sekarang dukun konotasinya negatif. Ya, sekarang kalah sama dokter. Ya, tanda kita emang berhasil dijajah oleh Barat. Dulu sebelum ada orang-orang Barat,
Kita nyebut adalah bahasa Arab tabib. Dia pakar herbal. Pakar herbal itu. Nah, sekarang mempertahankan orang-orang Cina. Maka pembuatan ala Cina ada akupuntur, termasuk bekam ya. Mereka yang mempertahankan. Nah, kita malah enggak. Malah ada anak muda baru pulang, itu kalau ada kiai bacain doa, itu dianggap syirik. Kalau bacain doa ditiup ke air, syirik. Nah, ilmu kedokteran nggak boleh kecuali ada guru. Maka kalau teman-teman kita nyekolahin anaknya di kedokteran, itu ada kuliah, lalu ada koas, bener ya? Ada koas. Itu baru urusan kedokteran. Semua orang boleh ngomong kesehatan, tapi untuk diagnosa kesehatan mesti dokter. Semua orang boleh ngomong tentang jenis-jenis obat, tapi untuk meresepkan obat mesti seorang ahli saibaliyah atau farmasi. Semua orang boleh ngomong tentang agama, tapi untuk memutuskan hukum dalam agama mesti seorang ulama ahli fikih. Ya, kan ada yang protes kemarin. Semua orang boleh ngomong agama, ya, yang habis ditonjok kemarin. Kita paham maksudnya, tapi dulu ini agak berbahaya. Bikin ulama tersinggung lagi ntar ya. Kita boleh ngomong agama, tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fikih, oleh ahli hukum. Nggak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang mendiagnosa ilmu tasawuf itu tentang ilmu qalbu, kecuali orang yang kita sebut mursyid. Begitu juga hadis. Semua orang boleh ngomong hadis, tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Mesti ada gurunya. Nggak boleh sendiri, Pak. Baik. Nah, ini garansi kebenaran. Itulah guru. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keilmuan itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kami ngaji-ngaji begini udah berguru belum? Ini sudah berguru tapi baru umum. Ya, baru taklim umum. Cukup? Ya, untuk orang yang mau biasa-biasa aja cukup. Tapi kalau ingin mendalami lebih, ya nggak cukup. Ya. Sekedar menjaga kondisi rohani, ini sudah cukup.